Terasa Klongji ini dihukum mati dengan cara disuntikan cairan mematikan dan kasusnya tuh pembunuhan dan perampokan gitu. Kalian pernah kebayang gak sih di balik tembok penjara yang tinggi itu ada kehidupan lain yang sangat menyeramkan dan lebih serem dari film horor? Ini bukan cuma soal sempit ataupun bau ataupun padat sama orang-orang dalamnya, tapi soal penyiksaan dan kematian diam-diam. Ini bukan fiksi guys, ini tuh beneran. Ini adalah realita dari beberapa penjara yang ada di Asia Tenggara, terutama yang mau aku ceritain di hari ini nih, dari Thailand dan Filipina. Dan yang bikin makin ngeri nih ya, kalau biasanya penjara itu didominasi oleh orang-orang yang sudah divonis bersalah, ini justru malah didominasi oleh orang-orang yang nggak tahu apa-apa. Kok bisa ya? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oke guys, hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu penjara yang ada di Thailand dan Filipina. Bisa dibilang penjara yang cukup menyeramkan ya. Kok bisa aku bilang menyeramkan? Nah, supaya nggak penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama kita ke negara Thailand dulu nih. Jadi di wilayah Nonthaburi, sekitar 11 km dari utara Bangkok, Thailand, ada sebuah penjara yang bernama Bang Kwang. Nah, penjara ini nih sering dijuluki sebagai istilah Big Tiger. Nah, kenapa penjara ini dijuluki sebagai Big Tiger? Karena reputasi dari penjara Bang Kwang ini tuh konon katanya sering memangsa para korbannya dan menggambarkan betapa kerasnya kehidupan yang ada di dalamnya. Penjara Bang Kwang ini tuh bisa dibilang kayak penjara dengan keamanan paling maksimum lah. Dan penjara ini juga dirancang untuk menampung para narapidana kelas berat nih, kayak untuk mereka yang terkena hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Oh iya, tadi kan aku sempat bilang ya, kenapa penjara ini disebut penjara Big Tiger, kenapa juga dibilang sebagai penjara yang sering banyak memakan mangsa gitu. Dan emang sekeras apa sih kehidupan di dalamnya? Ya gimana gak keras atuh guys. Penjara ini tuh dirancang untuk menampung sejumlah 3.000 narapidana. Tapi sekarang malah dihuni oleh 7.000 lebih narapidana. Nah, kebayang gak tuh? Lebih dari 2 kali lipat kan? Terus di setiap selnya itu hanya berukuran 4 meter persegi. Tapi bisa diisi dari mulai 30 sampai 70 narapidana. Kebayang gak sih? Sesek banget ada di dalam dan udah pasti nggak higienis gitu. Kalau untuk sesempit itu sih kayaknya masih bisa nafas aja tuh masih alhamdulillah gitu ya. Nggak kebayang sih sumpah. Dan jadi di sana tuh semua tahanan diwajibkan menggunakan rantai di kaki selama 3 bulan masa hukuman mereka. Apalagi ada yang lebih mengerikan nih. Sebelum tahun 2013 kemarin, khusus untuk narapidana yang punya hukuman mati, mereka harus menggunakan rantai kaki yang diles permanen. Gila nggak itu? Tapi ya alhamdulillahnya praktek itu udah dihentikan sekarang. Nah selain itu guys, jadi di Bang Kwang ini tuh bisa dibilang tempat utama untuk eksekusi mati di Thailand. Eksekusi terakhir yang dilakukan di sana tuh sekitar tahun 2018 terhadap Terasa Klongji. Terasa Klongji ini dihukum mati dengan cara disuntikan cairan mematikan dan kasusnya tuh pembunuhan dan perampokan gitu. Di Indonesia kalau perampokan dan pembunuhan hukumannya apa ya? Tahanan di Bang Kwang ini menghabiskan 12 jam untuk berada di dalam sel. Makanan yang disediain juga sering banget gak cukup. Ya jelas atuh gak bakal cukup. Kapasitas 3.000 isinya 7.000. Liar saya mah. Dan di sana juga fasilitas kesehatan itu sangat tidak memadai dan cuma disediakan 1 dokter serta 2 perawat untuk seluruh penjara ini. 1 dokter, 2 perawat untuk 7.000 narapidana. Itu sehari kalau ada orang sakit ngobatin berapa narapidana ya? Nah, FYI guys, jadi ya, meskipun penjara Bang Kwang ini berada di negara Thailand, tapi tahanan di dalamnya tuh justru ada loh yang dari negara asing, termasuk dari negara-negara barat.
Barat. Beberapa dari narapidana asing ini dipindahkan ke Bangkuang karena kedekatan dengan kedutaan besar negara mereka di Bangkok. Gak kebayang ya guys, kalau kalian di posisi ini bakal bertahan hidup dengan cara apa? Apalagi untuk orang yang punya hidung minimalis kayak aku ya. Masih bisa napas aja udah bersyukur itu kayaknya. Nah, kalau tadi kita bahas penjara yang ada di Thailand, sekarang kita beralih dulu nih ke penjara yang ada di Filipina. Salah satu penjara yang ada di Filipina, tepatnya di wilayah Barang Rai, Kamuning, Quezon City, ada sebuah penjara mengerikan yang memiliki kapasitas awal untuk 800 narapidana. Penjara ini didirikan tahun 1953 guys. Penjara di Filipina itu tidak kalah menyeramkan loh guys. Masalahnya tuh mirip-mirip lah sama masalah yang ada di penjara di Thailand tadi, yaitu masalah tingkat kepadatan yang ekstrim, kondisi sanitasi dan kesehatan yang sangat tidak memadai, makanan yang tidak layak untuk dimakan. Pokoknya samalah, mirip-mirip sama penjara di Thailand tadi. Tapi kita bahas satu-satu dulu nih dalam hal tingkat kepadatan yang sangat ekstrim. Oke, tadi kan sebelumnya aku bilang ya, kalau penjara di Filipina ini di salah satu daerah di sana itu dirancang untuk 800 narapidana. Tapi ya, info terupdate-nya di tahun 2024 kemarin, kalian tahu berapa jumlah penghuninya? 2.891 narapidana. Hampir 4 kali lipat dari kapasitas aslinya. Dengar cerita yang di penjara Thailand aja udah rungsing gitu ya. Dari 3.000 jadi 7.000. Ini ada lagi dari 800 sampai 2.000 sekian. Ya Allah, gak kebayang seengap apa di sana. Dan lebih ekstrim lagi ya, aku kasih tahu nih ke kalian. Kalian mau tahu kondisi tidurnya gimana? Bakal terkejut lah kalian kalau ngedenger ini. Jadi, beberapa sel itu dirancang untuk kapasitas 20 orang. Tapi kalian tahu berapa orang yang mengisi dalam satu sel? 160 sampai 200 narapidana. Ini bukan sesek lagi, kayaknya buat gerak aja susah gitu. Dari 20 sampai ke 200, berapa kali lipat gitu. Nah, karena adanya kepadatan seperti ini, akhirnya mereka terpaksa lah untuk bergantian tidur, kayak di lantai, di tangga, dan di area-area terbuka lainnya. Oke, sekarang di masalah yang kedua dalam hal kesehatan dan sanitasi di sana nih. Di sana tuh fasilitasnya bisa dibilang sangat-sangat terbatas gitu. Karena bayangin aja ya, satu toilet itu untuk 130 orang. Ya mereka bergantian-bergantian aja gitu. Dan untuk menyiramnya juga secara manual. Kebayang gak sih? Dan kalau dalam hal masalah kesehatan, ya dalam keadaan sepadat itu, selembab itu udah pasti dong menimbulkan banyak penyakit. Apalagi dengan ventilasi yang kurang gitu. Mereka banyak yang mengidap penyakit kulit, infeksi jamur, pencernaan, dan penyakit-penyakit lainnya lah. Nah, gimana sih sistem peradilan dan dampaknya di sana? Jadi guys, kayak tadi aku yang bilang di awal, kalau seharusnya penjara itu diisi oleh para tersangka, tapi ini justru dimayoritasi oleh orang-orang yang justru tidak bersalah dan belum divonis bersalah. Itu terjadi di penjara ini guys. Karena sekitar 75% penghuni dari penjara ini, mereka adalah tahanan yang justru belum diadili. Belum ada vonis apa-apa. Tapi karena belum diadili dan belum vonis apa-apa, akhirnya jadi ditahan berkepanjangan gitu. Kasian juga ya. Gimana kalau ternyata dia tidak bersalah gitu. Dan dia sudah menghabiskan banyak waktu hidupnya dalam penjara. Nah, terus apa sih upaya dari pemerintahan Filipina untuk menangani masalah ini? Jadi mereka bikin fasilitas baru nih di Payatas. Jadi di tahun 2024, sebagian narapidana dipindahkan ke fasilitas baru seluas 2,4 hektar di Barang Rai Payatas. Dan di sana memiliki 3 bangunan dengan 5 lantai dan dengan 440 sel yang dirancang untuk masing-masing 20 narapidana di setiap selnya. Dan upaya lainnya yaitu pemerintahan Filipina dan dengan dukungan dari UNODC mengadakan National Recognition Summit pada
Desember 2003 untuk mengatasi masalah yang ada di dalam penjara. Ya lumayan lah ya, udah ada solusinya. Karena kan kasihan juga gitu. Meskipun tetap sih setiap tersangka itu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah menurut kalian, kalau penjara kayak gini ada di Indonesia, masyarakat jadi lebih peduli nggak sih? Jadi guys, sebenarnya banyak banget penjara yang ada di negara-negara Asia Tenggara yang dikenal sebagai neraka dunia karena kondisi di dalamnya yang sangat tidak manusiawi, terlalu padat, tidak higienis, dan penuh ketidakadilan dalam sisi kemanusiaan. Sebagian besar penghuninya malah justru belum divonis bersalah, hanya terjebak dalam sistem hukum yang lamban dan tidak ramah bagi orang tidak mampu. Kayak bisa dibilang mereka yang terkena kasus belum tentu mereka salah atau tidak. Mereka juga nggak bisa pakai pengacara karena keterbatasan ekonomi. Jadi ya pasrah aja gitu. Ditambah lagi kampanye anti korupsi yang cukup agresif, yang bikin populasi di dalam penjara tuh jadi makin penuh gitu. Selain itu juga karena korupsi, serta minimnya fasilitas kesehatan fisik dan mental, membuat penjara justru jadi tempat yang menghancurkan mental seseorang, bukan yang memperbaikinya. Tapi guys, pada dasarnya itu tetap ya, itu harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara hukum. Dan tapi kan namanya juga penjara ya. Jangan sampai penjara tuh justru jadi 11-12 sama hotel. Tempat tinggal enak, makanan enak. Ya apa bedanya gitu? Karena kan tetap harus ada efek jerak kan bagi para tersangka. Tapi yang kasihan tuh bagaimana nasib mereka yang justru belum divonis dan belum diadili. Kasihan banget gitu. Teman-teman, jadi sebenarnya secara seharusnya ya, penjara itu adalah tempat untuk orang rehabilitasi, bukan tempat untuk orang disiksa. Tapi faktanya justru di beberapa negara, penjara malah jadi neraka dunia. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian-kejadian ini membuat kita jadi semakin berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu ya. Karena penjara tuh nggak enak. Seenak-enaknya di penjara, kalaupun fasilitasnya enak, itu tetap nggak enak guys. Ya mudah-mudahan kita juga jadi selalu mengingatkan diri sendiri ya untuk terus berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan, kriminal ataupun apapun itu. Pokoknya ya begitulah ya. Oke guys, jadi kalau ada info yang perlu direvisi atau salah, kalian boleh banget komen di bawah. Atau kalian mau nanya dan mungkin mau nambahin nih biar kita bisa diskusi bareng di kolom komentar, kalian boleh banget loh komen di bawah. Gak lupa aku selalu mengingatkan buat teman-teman semua yang belum subscribe, please subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like dan share video ini supaya lebih banyak manfaatnya. Oh iya, kalau kamu suka konten-konten investigasi kayak gini, kalian boleh nonton videoku yang ini ya. Video tentang jual beli organ di Kamboja yang cukup mind-blowing banget lah. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.